لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز الذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير حليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر منتجم العفو الرؤوف مالك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرصيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بقربتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Baiklah, kepada semua member Cahaya Kasih yang sudah hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibunya, serta adik-adik yang sudah hadir di sini, pasti semangat ya, karena kita mau sampai buka. Baiklah, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibuka? Pada setelahnya bahwa ini pembinanya Hasan. طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ya Allah. Surga salamun alaika ya Rasulullah. Wa ala alaika wa ashabika illa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara Silaturahmi Cahaya Kasih bersama Yayasan Kolbu Hasanah Indonesia, di mana pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini Cahaya Kasih ingin berbagi kasih sayang, ingin berbagi rezeki, serta ingin buka bersama di Yayasan Kolbu Hasanah Indonesia, karena tahun ini Yayasan Kolbu Hasanah Indonesia dengan Cahaya Kasih sudah bersinergi ya, Pak Ketua. Alhamdulillah. Semoga langkah dan perjalanan Ibu semua hadir di sini serta Bapak mendapat keridhaan dari Allah, keberkahan, dan komunitas Cahaya Kasih tetap solid, tetap jaya, didukung oleh seluruh pengurusnya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalani program-program satu tahun ini yang sedang beralih sekarang kepengurusannya kepada Bapak Yoga Pranata. Kebetulan tidak hadir pada hari ini karena ada halangan, diwakili oleh istrinya, Yang terhormat juga kepada
Anas sebagai pembina ya ketua Yayasan Kolbu Hasan Indonesia, Mas Fajar juga di sini yang berkecimpung sebagai pembina yang begitu capek banget ya. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Danis sebagai pembina Cahaya Kasih, juga Bapak RT yang sudah hadir di sini, yang berada di lingkungan RT 6 RW 06, yang membersamai kita juga di Cahaya Kasih. Tak lupa juga ini Bapak Ustadz kita yang selalu ada hadir dalam program Cahaya Kasih. Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan, bisa hadir pada hari ini. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin waktu sudah mendekati mau ke maghrib, masih jauh ya. Mungkin saya bacakan susunan acara sebelum dimulai, yaitu diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan nanti dilanjutkan dengan tausiah dan ditutup dengan doa serta berbagi dengan cahaya kasih santunan untuk putra-putri yatim Yayasan Kolbu Hasan Indonesia. Baiklah, sebelum acara dimulai, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar seluruh rangkaian acara hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Anda Rahman. Pada Anda dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran dan Al-Quran yang dibacakan senantiasa mendatangkan berkah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للعنان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Nanda Rahman yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga ayat suci Al-Quran adalah pengobat dan penerang bagi kehidupan kita semua. Selanjutnya yaitu sambutan dari pembina Yayasan Qulbu Hasanah Indonesia pada Abi Batnas, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu RT yang telah memberikan kepada saya, ya bukan pembina ya, datang kalau untuk pembina hanya pengurus atau divisi yang kebetulan saya di bidang sosial anak-anak. Ya, terima kasih kepada Bu RT yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang senantiasa saya hormati Ketua Umum Yayasan Qulbu Hasanah Indonesia, dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Agus Priyatna, dan yang saya hormati komunitas keluarga besar Cahaya Kasih yang alhamdulillah telah hadir dalam rangka bersilaturahmi dengan kami anak Yayasan Qulbu Hasanah Indonesia dalam rangka berbagi kasih. Ya insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semua, namun tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan ini.
Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya sehingga kita dapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan kegiatan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kebetulan Al Mukarram Al Ustad ini selalu mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini, yaitu eh, sholat tarawih bersama dengan anak-anak yatim, pembagian takjil dan juga ada sanlat. Ya, dan kebetulan juga ada Teh Mary yang selalu membimbing anak-anak binaan kami Yayasan Kolbu Hasanah Indonesia. Alhamdulillah sehingga kegiatan di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar. Yang mudah-mudahan dengan adanya komunitas keluarga besar Cahaya Kasih kedepannya semakin bersinergi dengan kami Yayasan Kolbu Hasanah Indonesia. Semoga semuanya keluarga besar Cahaya Kasih diberikan kesehatan yang paripurna, dimudahkan segala usahanya maupun dimudahkan segala urusannya. Mungkin itu aja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau kurang tertutur atau kurang tartil, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami sempurnakan haza wa bayyana wa yafanna walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Barnas yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu dari Ketua Cahaya Kasih, Ketua, mohon maaf masih belum pada di sini yaitu menjadi pembina sekarang di komunitas Cahaya Kasih. Kebetulan Bapak Yoga sebagai ketua tidak bisa hadir. Kebetulan di sini kehadiran dari Bapak Ketua SRI. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Alhamdulillah bisa berinvestasi dengan kita. Mungkin sambutan dari Bapak Pembina, Bapak dan Suara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang pada khususnya kepada ini saya ucapkan dulu ke tamu undangan kita yang Kang Dedi dari Sarinya dulu yang lengkap itu turun pas lengkap masalah saya kaji undangan. Kami ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak saya kasih yang telah sudi untuk menghadiri acara berbagi ini, saya sangat mengucapkan terima kasih. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang ada di sini kita semua ada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Tidak banyak yang saya sampaikan, ini hanya untuk menyampaikan satu kata-kata. Maksud saya ke sini kedatangan ini bersinergi itu adalah satu untuk menyalurkan uang amanah dari para member yang begitu walaupun sedikit gitu ya, tapi dengan keikhlasannya itu dikumpulkan sampai ke dikumpulkan bebannya yang akhirnya terkumpullah uang walaupun tidak banyak, tapi niatnya akan saya salurkan ke panti yayasan ini biar lebih manfaat dan barokah. Kebetulan sebetulnya yang harus berbicara ini adalah ketua, karena ketua Kang Yoga lagi ada pekerjaan yang belum bisa diselesaikan, maka saya mewakilinya. Semoga Kang Yoga sehat selalu dan saya tadi di bawah dari Kang Yoga semakin maju. Para pengurus yang telah berjibaku selama ini, saya sangat mengucapkan sekali atas kinerjanya, baik tenaga, material maupun pikirannya, tanpa pandang bulu atau capek lah istilahnya untuk pamrih. Sangat mengucapkan terima kasih ke Binceka ya. Semoga menjadi amal yang barokah. Amin. Mungkin reaksi hanya segitu.
terima kasih kepada Bapak Najiswara dari tahun kemarin sampai sekarang sudah disermasi ya seperti saya sendiri. Singkat padat, tapi mudah-mudahan dengan perjalanan seiring waktu kinerja kita semua diberikan kemajuan ya, tetap menjalankan program dan misi-misinya, menjadikan amanah bekal ke depannya untuk lebih baik lagi. Sambutan dari Bapak Ketua SKB mau silakan. Ya. Bapak RT bade atur nuhun kasadayana pokoknya terus hadir di dia. Selanjutnya yaitu langsung saja kepada Bapak Ustadz Agus untuk menyampaikan tausiahnya dan doa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Pada Bapak Ustadz apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Summa qala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Summa man kharaja fi talabul ilmi wa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Utlubul ilmi fi sirri kanasi 'alal hajar. Utlubul ilmi fil kibari kanasi 'alal ma'i. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali di Yayasan Qalbu Hasanah Indonesia yang disingkat YQHI, bersama-sama hadir dengan kita semua dari komunitas Cahaya Kasih yang disingkat CK. Alhamdulillah. Yang terhormat
Bapak Denis sebagai pembina komunitas Cahaya Kasih, juga Bapak alhamdulillah juga hadir membersamai kegiatan Cahaya Kasih. Yang kami hormati, yang tidak asing lagi sebagai penjaga wilayah di wilayah RT 06, yaitu Bapak RT kita semua, sang kreator yang selalu kreatif gitu ya. Alhamdulillah juga tidak akan pernah terpisahkan beserta dengan Ibu RT-nya sebagai Master of Ceremonial, yaitu MC, yaitu TNG gitu ya. Atau saya sering dulu kalau zaman masih ngajar putrinya zaman TK, karena saya dulu guru PAUD tukang kekeprok gitu ya, tukang nyanyi gitu. Jadi pemibadanya nyanyi sana api hayu, tapi laguna lagu ya teh di sini senang di sana senang balon tuh kaetanya. Alhamdulillah dulu sering kalau manggil Mama Empit gitu ya, Mama Empit gitu, karena putrinya namanya Fitri gitu ya, Fitri Anissa. Nah, alhamdulillah juga tidak lupa yang kami muliakan pengurus Yayasan Qalbu Hasan Indonesia. Di sini ada Abi Barnas gitu ya sebagai pengurus. Kalau saya marbot Bu gitu, kalau saya marbot insya Allah ikut ngurus gitu. Kalau pengurus itu kan sama oke cara marbot gitu, mungkin ngepel unggul gitunya. Nah, alhamdulillah juga ada Ustaz Fajar yang selalu standby setia ya, mengurus mengasuh putra putri kami di Yayasan Qalbu Hasan Indonesia. Juga ada Ustaz Rahman, juga ada di belakang ada para pengasuh juga gitu ya. Dan yang tidak lupa kami dan saya banggakan, saya cintai ya karena Allah, para member gitu ya, para member CK Cahaya Kasih yang luar biasa seperti bunga-bunga di taman gitu ya, berwarna-warni, bermekaran, begitu sangat ceria gitu ya, ceria juga ya teh seperti mutacan paruang gitu terus tapi insya Allah semangat yang membara sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Inilah skenario Allah, ibu-ibu, bapak-bapak hadir menggerakkan hati ibu dan bapak. Terima kasih saya sampaikan. Jazakumullahu khairun hasanul jazaa. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda, kebaikan yang lebih banyak dari apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, sudah berbagi kepada putra-putri kami di Yayasan Qalbu Hasan Indonesia, dan semoga ini menjadi wasilah bahwa Ramadan ini menghadirkan kepada kita semua rahmat, ampunan, dan insya Allah pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adik-adikku semua yang soleh dan solehah, alhamdulillah tidak lama lagi kita akan sama-sama berbuka. Karena kalau orang yang sahur itu yang ditunggu-tunggu pasti buka. Dan itu pasti bahagia, senang gitu ya. Terakhir itu pada waktu itu kita pas mau menjelang Ramadan ya, di sini ya, di luar ya. Alhamdulillah tidak terasa. Ini sekarang kita sudah masuk ke hari ke-23 Ramadan. Jadi kalau ditanya Bu, Pak, ya tamu teh sudah agak gelisah karena tuan rumahnya sudah agak-agak acuh gitu. Agak-agak acuhnya karena sudah banyak kesibukan ini tuan rumahnya. Jadi yang awalnya si tamunya datang disambut, disuguhin, dijamu, ditemenin, badai ka kasur ditemenin, badai ka dapur ditemenin, badai ka sumur ditemenin, gitunya badai meser cikur oge ditemenin, badai pendaftaran tukang bubur oge ditemenin, komo pendaftaran gubernur oge ditemenin, duka aika alam kubur mah duka. Nah, gitunya
Tapi sekarang ini sudah tanggal 23. Sepertinya ini tamu sudah agak gelisah, gitu ya. Jika nama ini yang kita khawatirkan, kita datang ke rumah ini tamu sudah nggak ada, Bu, gitu ya. Tamu sudah tidak ada, yang ngerasa apa aja. Sip. Nah, yang kita khawatirkan adalah tamu ini tahu-tahu nggak ada. Ini kemana tamu? Gitu ya. Sudah mulai jamuan kita juga sudah sudah diacukan. Minumannya sudah diacukan, gitu ya. Terus jamuannya yang lain makanannya sudah diacukan. Kamar-kamarnya juga sudah hilang, sudah diabaikan. Sudah tidak serapih yang biasanya. Nah gitu. Nah, siapa tamu ini? Tiada lain tiada bukan adalah bulan Ramadan. Jadi kalau berbicara tentang bulan Ramadan di penghujung akhir, ibu-ibu, bapak-bapak, saya jujur-jujur saja merasa sedih. Iya sedih. Dan memang harus sedih. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kita menjadi bahagian daripada hamba-hamba Allah yang kemudian dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Ramadan kita di hadapan Allah cuma bernilai 0 saja. Tidak ada apa-apa. Makanya harapan kita adalah jadikanlah Ramadan ini menjadi wasilah. Wasilahnya naon? Wasilahnya pelantara. Sepertinya seperti sekarang CK ini saya kira ini adalah perantara, adalah wasilah. Kalau hari ini ada rezeki yang sampai ke Yayasan Qalbu Hasanah untuk anak-anak kita, gitu ya, maka wasilahnya adalah CK. Dan yang memberi wasilah ini keutamanya luar biasa. Hebat, luar biasa. Pahalanya mengalir. Dan terus karena mengalirkan terus kebaikan-kebaikan, sehingga ibu hari ini, bapak hari ini telah berinvestasi untuk di kemudian hari, dan luar biasa pahalanya berlipat ganda gitu. Dan wasilah yang kita harapkan dari Ramadan ini, ibu, pak, adik-adikku, adalah satu, kita mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua adalah kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga, kita mendapatkan wasilah pembebasan diri kita dari api nerakanya Allah. Tapi wasilah tersebut harus dibarengi dengan proses. Prosesnya adalah apa? Salah satunya adalah bagaimana kita berusaha menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kasar. Bagaimana diri kita menjaga hati kita agar hati kita tidak hasad, hasud, dengki, iri, takabur, ujub, riya dan sebagainya, penyakit hati. Dan bagaimana menjadikan seluruh anggota badan kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eta poin nama. Desir-desir. Tapi ngalakukeunana sok rada hese. Kusabab mun ka 10 hari terakhir mah urang teh tos pahibet sareng urusan dunia. Tacan ku urusan dapur. Tacan ku urusan anu sanes-sanesna. Ayeuna ieu bade boboran, pasti kadang disiapkeun sagala rupina. Atuh ayeuna itikafna oge duka, ngiringan duka henteu. Ayeuna mabit 10 hari terakhirnya, apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir? Padahal, Bu, kalau disebut dengan grand prize-nya di bulan Ramadan itu adanya di 10 hari terakhir. Grand prize-nya apa? Lailatul Qadar. Kalau kita mau dapat mobilnya dapat Alphard yang begitu sangat mewah, bagus. Nah, itu grand prize-nya itu pasti yang kita harapkan. Maka hari ini kita lupa grand prize Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapatin, maka kita sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Artinya adalah sekitar 84 tahun kita ibadah. Ganjarannya itu. Sementara Yusua urang sadayana tak cantak tos dugikeun ka 84 tahun. Betul enggak, Pak?
Di sini ada yang usianya 80. Mungkin kalau yang 60 ada ya Pak. Padahal sebentar. Padahal sih ketinggalan 30-an. Ya, data katingnya gitu. Luar biasa. Gitu kan? Nggak tahu kita. Tapi Allah sediakan seperti halnya kalau misalnya kita sholat di masjid Madinah atau Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, ganjarannya kan beda. Serokaatnya aja diganjar seperti berapa? 1000 rakaat, 500 rakaat. Berapa kali kita kali lipatnya, gitu kan? Ganjarannya beda karena di tempat dan situasi yang berbeda. Seperti halnya Ramadan, gitu. Nah, kita ingin dapatkan, tapi nggak kita usahakan. Kenapa tadi 3 poin tadi? Pak, biar ini ada bekal. Yang ketiga itu Ramadan, jadikan Ramadan itu sebagai wasilah kita mendapatkan apa tadi? 1, rahmat. Kedua, maghfirah, ampunan. Yang ketiga, pembebasan kita dari api neraka. Ada Bu, Pak, adik, jangan main-main dengan api neraka. Neraka pamili polongokeun seperti mahya. Hasilnya membuat gelegak otak kita, panas. Nah, nerakanya di dunia itu seperti apa? Banyaknya kemaksiatan. Bu, Pak, maksiat mayar ente. Bermaksiat mayar ente. Mahal Bu, mayar maksiat. Ari bade nenggak itu bayar ente. Bayar. Orang yang berzina bayar enggak? Bayar. Kan bayar hotelna, kan bayar anu ituna. Bayar tuh. Dan ganjarannya luar biasa, neraka. Bari jeung mayar. Surga teu mayar. Apa salat mayar? Amun salat mayar, wah Bu udah. Cacat teu mayar oge eta salat seueur nu ninggalkeun. Komo dipiara mayar. Terus tuh, senyum, Bu, senyum, bayar nggak? Tapi ibadah nggak? Bernilai sedekah. Maka senyum yang ikhlas itu senyum yang simetris. Kalau 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Mau 2 cm ke dia, tapi ke dia setengah cm, eta mah ikhlas senyumna. Eta mah senyum julid. Senyum naoge sambil gitu. Bari gitu kan senyum lagi, nya senyum sinis. Kan gitu. Si ibu etanya. Kan kalau senyum kayak ibu ini. Senyum tuh 2 meter ka dia. Eta nu ikhlasnya. Tuh, senyum yang ikhlas mah gini pasti simetris. Gak mungkin kieu. Itu penyong sabelah. Ini yang ikhlas. Jadi gampang kalau mau lihat orang yang ikhlas mah lihat senyumnya. Kalau simetris 2 cm ka tubuh, 2 cm ka keca, berarti eta ikhlas. Tapi mun senyumna ka dia sawah ka dia sedikit, ya belum tentu kelihatan. Nah gitu ya Bu ya. Jadi hari ini jadi orang itu lebih memilih maksiat anu mayar dan ganjarannya adalah neraka. Kenapa coba? Karena itu adalah sebuah kenikmatan dunia dan setan menjadikan semuanya di mata manusia terasa indah. Bu, gak kerasa mata itu. Ibu kalau nangis yang ditutup apa? Kalau hidung tuh bener, hidung yang tutup gini ya. Ibu-ibu mau nangis menutup gitu. Gitu Bu, ibu-ibu mah. Sebab kenapa? Ini menandakan ibu-ibu banyak banyak dosanya di sini. Beda sama laki-laki. Laki-laki mah kieu mau nangis. Tuh sana seueur di dia. Sok segar cuci gudang, cuci mata. Makanya laki-laki kalau nangis tuh suka gini lah. Jarang nyukil. Soalnya Pak Denis kalau misalnya nangis kan lebay itu. Kan lebay. Pastinya
Itu kelihatan. Makanya perempuan mah turunan dari Hawa. Betul Hawa, Bu? Hawa. Pasti banyak Hawa. Hawa banyak gitu. Beda sama laki-laki turunan Adam. Turunan Adam. Gak banyak bicara. Adam. Malam baik. Makanya kenapa perempuan oleh Allah, oleh Rasul, agar mereka menjaga daripada lisannya. Ini fitrah, Bu, bukan berarti perempuan seperti itu semua, cuma fitrah. Dan biasanya kenapa disebut bahwa perempuan itu umum madrasatun? Karena dia yang banyak mengajarkan kepada anak-anaknya, itu sering ngagegerekeun, yang sering dia memberikan nasihat kepada anaknya, karena ayahnya pasti pergi untuk mencari nafkah, gitu kan? Sehingga tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita. Oleh karenanya, maka kenapa agar kita mendapatkan rahmat, ampunan, dan akan mendapatkan pembebasan dari api neraka, Allah sediakan hamparan ladang amal di bulan Ramadan ini, salah satunya dari lisan kita, agar kita tidak berkata-kata yang tidak berguna, agar kita tidak berkata-kata yang kasar, yang kotor, menggibah, menggunjing, mencaci, memaki, dan sebagainya. Yang kedua adalah setelah lisan, hati. Agar hati tidak hasad, hasud, dengki, iri, takabur, ujub, penyakit hati, ngemunjuk di dia, gitunya, ningali batur, meser kulkas anyar, kurang anu panas tiris, ningali batur, anu meser kompor baru, kita yang panas, lihat orang pakai baju baru, pakai mobil baru, kita yang menggigil, kita yang panas, gitu kan? Berarti masih ada apa dalam diri kita? Ada hasad, hasud, dengki, iri, ria, takabur. Makanya jangan sampai ada yang namanya SMS. Nah, SMS suka melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Nah, itu penyakit SMS, virus yang lebih bahaya daripada virus corona. Terus, Bu, ningali batur senang, susah dirina, ningali batur susah, seneng dirina, rasakeun. Ningali batur susah, paling oge nanganjung. Gitu deh senyum nak diri. Kalau boleh salah. Nah, seperti itu adanya dari hati. Nah, yang ketiga adalah menjaga seluruh anggota badan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah. Dan semua itu gunakan dengan ilmu, gitu ya. Kita belajar dengan ilmu, ini poinnya, Ibu ya. Biar nanti Ramadannya walaupun tinggal sedikit lagi, 7 harian lagi, kita dapat intisarinya. Karena ternyata gurih lezatnya Ramadan itu ada di 10 hari terakhir untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Dan untuk menggapai malam Lailatul Qadar juga perlu dengan ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, maka wajib memiliki ilmu. Siapa yang ingin bahagia akhirat, maka wajib dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia dan akhirat kedua-duanya, maka wajib dengan ilmu. Beda orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Contoh ya, pernah mencontohkan, pernah tahu, ingat dari segelas air minum, ini anggap nih gelas air minum. Ya, beda enggak? Ternyata orang yang berilmu dapat dilihat daripada dia mau minum. Betul nggak? Betul. Nah nih, orang yang berilmu mah beda. Ini mau minum gitu, dalam hatinya saya mau minum. Waktu diambilnya gimana? Betul, pakai tangan kanan. Diambil pakai tangan kanan. Sudah dapat 1 pahala, Bu. Ayo tebarkanmu mah kumaha we cewang. Haus. Nah, gitu ya. Tapi orang yang berilmu ngambil air minum pakai tangan kanan, dapat dia 1 pahala. Kedua, kalau lagi mau minum, boleh duduk. Tidak sambil berdiri. La tasyrab qaiman, jangan minum sambil berdiri. Yo mah sanes berdiri lagi. Lupa. Dapat berapa? 1 pahala. Berarti dapat berapa? Jumlahkan 2. Dan ketika mau minum, sebelum itu kalau airnya panas, kata Nabi, jangan ditiup. Ya, tunggu sampai agak dingin. Kalau mau dikipas-kipas capek.
kalau mau capek gitu ya. Kalau panas masih panas, jangan ditiup sama kita. Ini akhlak yang diajarkan dan adab serta ada manfaat kesehatan. Jadi kalau ada makanan panas, jangan ditiup Bu. Kalau ke anak-anak nguapinnya, yuk Bu kita teh. Kembali di lamot teh. Keluarkan dari kabudaten teh. Kan itu inti-sari perzigongan itu dimasukkan kepada anak kita. Kita nggak sadar Bu, barangkali di mulut kita ada bakteri-bakteri. Kecuali memang ya Bu ya, ada hikmahnya memang. Seperti mentahnik anak. Seperti para ulama suka mentahnik anak. Ketika anak misalnya yang baru mau masuk fase setelah ASI, bisa makanan, boleh ditahnik. Tahnik itu dengan ambil kurma, dikunyah sama kita sedikit, diambil terus dimasukkan ke dalam mulut bayi. Itu nggak apa-apa bagus. Tapi ini mah ditiup, airnya ditiup panas, dimasukkan. Khawatir ada hal-hal yang tidak baik. Maka dapat berapa? 3 pahala. Udah itu kalau mau minum, pas mau minum pertama Bismillahirrahmanirrahim. 1 tegukan dulu. Lep. Minum 1 tegukan, setelah beres 1 tegukan baca alhamdulillah. Tadi bismillah udah dapat 1 pahala. Lalu baca alhamdulillah dapat 1 pahala. Berarti berapa pahala? 5 pahala. Bedanya orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dalam perkara minum saja membuat dirinya mendapat pahala di hadapan Allah. Dan Nabi kalau minum ketika pertama kali 3 tegukan dulu. Gitu ya. Beda dengan kita. Kami bisa mentang-mentang haus dan segala macam, sudah memakai tangan kiri, sudah mau gelogok-gelogok, kadang-kadang teko oke dilangsungkan, kadang oke dina kulkas botol dilangsungkan, beda nggak Bu? Beda. Begitupun kita dalam keseharian. Nah, jadi orang akan disebut berilmu, maka dia derajatnya akan tinggi di hadapan Allah. Begitu insya Allah. Maka akan berbeda seorang insinyur dengan punten-punten, bukan menghinakan seorang tukang aduk, tapi tukang aduk di enjing dugi kasonten dibayarnya sabaraha? Anggap 150 tukang aduk. Atau nabi misalnya tukang ya setiap hari misal 100.000. Tapi insinyur yang menggambar datang ke situ sejam bisa saja dibayar 1 juta. Bedanya di mana? Ilmu. Pada nis mungkin ada tangan set, gitu ya, tanda tangan cair. Cair 2 juta. Dengan ilmu kita terus sabar kali dikituan oke, gitunya sampai dengan peluh keringat dan semacam gitu ya, tapi dihargainya dengan karena berbeda dengan ilmu. Ternyata betul kata Allah, yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul 'ilma darajat. Bahwa orang yang beriman dan yang berilmu Allah angkat derajatnya di hadapan Allah beberapa derajat. Nah, gitu ya Ibu Bapak, semoga manfaat. Insyaallah kita juga akan bersama-sama menjalan ke buka. Kita akan berdoa kepada Allah. Orang yang saum adalah orang yang diijabah doanya. Mari kita berdoa, kita bermuhasabah, gitu ya. Banyak dosa yang kita lakukan daripada lisan kita, dari telinga kita. Kita tidak tahu esok atau lusa apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita tidak tahu besok atau lusa apakah kita masih bisa bertemu seperti ini. Kita tidak tahu apakah besok atau lusa kita masih bisa menggunakan HP kita untuk bersilaturahmi, mengirim pesan WhatsApp kepada teman kita yang biasanya kita selalu berwhatsappan. Kita tidak pernah tahu apakah besok atau lusa kita masih bisa berdiri dengan tegak. Kita tidak pernah tahu apakah besok atau lusa kita masih bisa duduk seperti ini. Kita tidak pernah tahu apakah telinga kita akan bisa mendengar. Kita tidak pernah tahu telinga kita apakah bisa melihat. Kita tidak pernah tahu besok atau lusa apakah lisan kita masih bisa berucap, masih bisa beribadah kepada Allah. Sementara dosa-dosa kita begitu sangat banyak. Dari lisan kita, dari hati kita, terutama kepada orang tua kita. Mungkin orang tua kita sebahagiannya sudah tidak ada, tetapi kita lalai untuk mendoakannya. Sementara hadiah
hadiah terbaik bagi orang-orang yang telah mendahului kita adalah doa. Doa terbaik adik-adikku yang sudah tidak ada ayah, mungkin yang sudah tidak ada ibu, atau mungkin sudah tidak ada kedua-duanya. Terus berdoa kepada Allah agar orang tua kita yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Karena siksa azab kubur itu betapa sangat pedih, sangat hebat, luar biasa. Makanya para sahabat kalau diceritakan tentang azab kubur, mereka menangis sejadi-jadinya. Karena mereka tahu kalau diazab di dalam kubur, pasti di akhiratnya akan mendapatkan azab. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, sementara kita masih lalai tadarus Quran, tilawah Quran yang kita targetkan tidak tercapai dengan kesibukan kita. Tarawih yang kita selalu targetkan setiap hari ternyata kita tinggalkan begitu banyak karena kesibukan kita. Sementara Ramadan akan meninggalkan kita. Kata Nabi celaka orang yang meninggalkan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, marilah kita bermohon kepada Allah hari ini agar kita mendapatkan pengampunan Allah, agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dibebaskan dari siksa api neraka yang begitu sangat pedih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya Allah ya rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, betapa zalimnya hamba ya Allah terhadap diri hamba yang sering lalai ya Allah dalam ibadah kepadamu ya Allah, yang tidak menjaga lisan, tidak menjaga pandangan, tidak menjaga pendengaran hamba ya. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allahumma fir lana wa walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Ampuni segala dosa-dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami ya Allah di waktu kami kecil. Ya Allah ya Rabbana, kami berharap kepadamu ya Allah. Engkau hadirkan kepada kami ya Allah rahmat dan ampunanmu di bulan Ramadan ini ya Allah, sehingga kami mendapat jaminan darimu ya Allah agar kami dibebaskan dari api neraka. Karena banyaknya kelalaian kami, karena banyaknya dosa-dosa kami dan ulah kami ya Allah. Sampaikan ya Allah malam kemuliaan ya Allah, malam Lailatul Qadar kepada kami ya Allah, sehingga kami layak ya Allah digelar sebagai orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rabbana, hari ini kami hadir ya Allah beserta dengan cahaya kasih ya Allah. Semoga ini menjadi cahaya ya Allah. Semoga ini ya Allah menghadirkan cahayamu dan menghadirkan kasih-Mu ya Allah. Karena kami yakin ya Allah bahwa komunitas ini ya Allah, komunitas yang senantiasa memberikan manfaat, menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan silaturahmi, menghadirkan ya Allah kemanfaatan bagi sesama ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan komunitas ini ya Allah menjadi komunitas yang senantiasa Engkau ridhai, yang di dalamnya ya Allah member-membernya semua ya Allah Engkau senantiasa berikan perlindungan, berikan kesehatan yang paripurna, berikan kemudahan kelancaran dalam segala urusannya ya Allah, dan Engkau berikan ijabah daripada doa-doanya ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan komunitas ini ya Allah komunitas yang senantiasa Engkau cintai ya Allah, yang senantiasa komunitas yang Engkau ridhoi, yang di dalamnya ya Allah beserta keluarganya Engkau jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah, mudahkan urusan kami, jangan persulit ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan ya Allah iman kami dalam akidah-Mu ya Allah. Tetapkan iman kami dalam keimanan kepadamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa a'tadal husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, jadikan Ramadan ini bagi kami ya Allah sebagai wasilah datangnya rahmat dan ampunan,
sebagai wasilah kami dibebaskan daripada api neraka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salukal ijabah wal barakah wal karamah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib doa ya Allah. Mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya semoga kehadiran cahaya kasih ini insya Allah menjadi bertambah-tambah berkah. Insya Allah juga ibu bapak yang ada di cahaya kasih oleh Allah diberikan keberkahan dan juga apa yang menjadi jaminan di Ramadan ini didapati oleh kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan selalu istiqomah dan selalu terus didawamkan kemanfaatannya, didawamkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian mungkin dari saya secara pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja, ucapan yang salah, yang kecil maupun besar, yang ya sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga ibu dan bapak semuanya hadir di sini berkenan untuk memaafkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barisan tausiah yang disampaikan Bapak Ustaz Agus semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ke acara buka bersama, nanti ada sedikit rasa hadir dari ketua cahaya kasih berbagi di sini. Jadi kita tidak dulu kemana-mana sampai berbuka takjil. Baik, kita tutup dulu acara seluruh rangkaian acara ini. Dan mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan dari tutur kata dari kami, juga penyajian yang nanti kami sampaikan. Mohon maaf dari kami semua dari cahaya kasih pun bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemberian santunan kepada putra putri yatim Yayasan Komunitas Indonesia, kepada adik-adik sendiri juga kepada seluruh Sallallahu